Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama David yang sedang terduduk di tepi tebing, yang mana saat itu David berniat untuk bundir karena merasa depresi atas kematian kekasihnya 1 tahun silam yang diakibatkan mengalami kecelakaan mobil saat bersama dirinya. Lalu scene beralih ke tempat lain, yang mana di tempat itu tengah diselenggarakan sebuah festival tahunan yang rutin diadakan setiap tanggal 4 Juli. Dalam acara tersebut juga diadakan kontes ratu kecantikan yang saat itu dimenangkan oleh seorang wanita bernama Helen. Di sisi lain terlihat 3 sahabat Helen yang bergembira atas kemenangan sahabatnya tersebut. Mereka bernama Barry, Julie, dan juga Ray. Setelah acara selesai, 4 sekawan tersebut melanjutkan pesta mereka di tepi pantai. Hingga sesaat kemudian setelah merasa puas mereka pun memutuskan untuk segera pulang. Namun tiba-tiba sontak saja mereka pun panik karena ternyata mereka telah menabrak seseorang. Kepanikan mereka pun semakin menjadi karena setelah diperiksa ternyata nadi pria tersebut sudah tak berdenyut. Selain itu mereka juga tak mengenali wajah pria itu karena sudah berlumuran dengan darah. Di sana terjadilah sebuah perdebatan yang mana saat itu Helen dan Julie menyarankan agar segera menghubungi polisi. Namun hal itu justru ditolak oleh Barry karena menurutnya hal itu justru akan membawa mereka ke dalam masalah dan kemungkinan mereka pun akan dipenjara. Maka dari itu Barry pun berkata akan lebih baik jika mereka membuang jasad pria itu. Di tengah perdebatan, mereka dikejutkan dengan suara mobil yang mendekat. Dengan cepat Ray dan Barry pun menyembunyikan jasad korban sebelum mereka ketahuan. Dan ternyata yang datang itu adalah Max, salah satu teman sekolah mereka. Mengetahui itu lantas Julie pun langsung menghampiri Max. Dia pun mengarang cerita bahwa penyebab mereka menepi karena saat itu Billy muntah-muntah akibat terlalu banyak minum. Hal itu juga diperkuat oleh Ray yang mengatakan bahwa mereka baik-baik saja dan tidak memerlukan bantuan. Setelah Max pergi, mereka pun menuju ke sebuah tempat untuk membuang jasad korban. Di sana Julie sempat melihat jasad pria itu yang memiliki tato jangkar di tangannya. Lalu ketika mereka akan melemparkan korban, tiba-tiba mahkota Helen diambil pria itu yang setengah tersadar. Dengan terpaksa Barry pun harus menyelam untuk mengambil mahkota tersebut. Namun tiba-tiba setelah berada di atas, Barry berkata pada teman-temannya agar mereka merahasiakan semua itu dan tidak membahasnya sampai kapanpun. Setahun kemudian, terlihat Julie yang saat itu baru tiba di kampung halamannya setelah setahun ini bersekolah di kota. Setibanya di rumah, ibunya memberikan sebuah surat yang dikirim seseorang untuknya. Dan setelah dibuka, isi surat tersebut mengatakan bahwa si pengirim mengetahui apa yang terjadi 1 tahun silam. Sontak saja Julie pun kaget karena selama ini dia tidak pernah membicarakan kejadian itu pada siapapun. Selain itu Julie pun bingung karena dalam surat itu tak tertulis nama dan alamat si pengirim. Karena mulai merasa tidak tenang, keesokan harinya Julie mendatangi Helen di toko miliknya. Di sana Julie pun memperlihatkan surat tersebut pada Helen. Melihat itu, sontak saja Helen pun kaget karena ternyata ada seseorang yang mengetahui kejadian itu. Lantas mereka pun langsung pergi ke rumah Barry dan menceritakan hal itu. Pada awalnya Barry mengatakan bahwa mungkin saja surat tersebut hanya surat kaleng biasa dan tak ada hubungannya dengan kejadian itu.
Berbeda dengan Helen dan Julie, mereka yakin bahwa surat itu sengaja dikirimkan seseorang untuk meneror mereka. Di sini Julie juga berkata bahwa menurut berita yang pernah dia lihat, orang yang mereka buang bernama David Egan. Mayatnya baru ditemukan 3 minggu setelah kejadian itu. Mendengar itu, Barry pun menaruh curiga pada Max bahwa dialah si pengirim surat itu, karena dia satu-satunya orang yang berada di sana saat kejadian. Lantas mereka pun langsung mencari Max di tempat kerjanya. Setibanya di sana, tanpa basa-basi Barry pun langsung memukul Max dan mengancamnya agar Max jangan mengatakan hal yang macam-macam. Mendengar itu, tentu saja Max pun bingung. Dia sama sekali tak mengerti apa yang sedang Barry bicarakan. Dalam perjalanan pulang, mereka bertemu dengan Ray yang saat itu sedang bekerja. Billy dan Helen pun pergi terlebih dulu dan meninggalkan Julie di sana. Lalu Julie pun memberitahukan perihal surat itu kepada Ray. Dan saat ini mereka sedang mencurigai Max sebagai pengirimnya. Namun di sini Ray tak percaya. Dia yakin bahwa Max tidak mengetahui kejadian itu. Kembali ke tempat Max, saat itu dia kembali melanjutkan pekerjaannya. Namun sesaat kemudian terlihat dia dihampiri seseorang berjubah hitam. Lalu tiba-tiba Max pun akhirnya meninggoy saat itu juga. Malam harinya, saat Barry baru menyelesaikan latihan boxing, tiba-tiba dia melihat mobilnya dibawa kabur seseorang. Dia pun berusaha mengejar mobilnya, akan tetapi mobil itu tiba-tiba berbalik dan menabraknya. Setelah itu orang tersebut pun keluar dan ternyata orang itu adalah orang yang sama dengan orang yang telah menghabisi Max. Namun anehnya di sini orang tersebut tidak menghabisi Barry dan membiarkannya begitu saja. Atas kejadian itu, Barry pun harus mendapat perawatan di rumah sakit. Teman-temannya pun datang untuk menjenguk Barry sembari menanyakan ciri-ciri wajah si pelaku. Namun tentu saja Barry pun tidak bisa menjawabnya karena si pelaku memakai topeng. Lalu sesaat kemudian Helen dan Julie pun menyarankan untuk menemui si pelaku dan berniat membuat kesepakatan damai. Karena kemungkinan si pelaku ini adalah kerabat orang yang mereka buang ke laut 1 tahun lalu. Lalu Julie dan Helen pun mulai mencari artikel tentang korban tersebut yang mereka curigai bernama David Egan. Di sini mereka menemukan sebuah berita yang terjadi 2 tahun silam yang menyebutkan bahwa David dan kekasihnya yang bernama Susie pernah mengalami kecelakaan mobil yang menyebabkan mobil mereka jatuh ke laut. David berhasil diselamatkan, namun kekasihnya ditemukan tewas karena tenggelam. Selain itu, dalam artikel tersebut mereka pun menemukan alamat David Egan yang berada di desa terpencil. Tanpa pikir panjang, mereka pun mendatangi tempat itu. Setibanya di sana, mereka pun heran karena rumah tersebut tampak sepi. Namun sesaat kemudian mereka dikagetkan dengan kedatangan seorang wanita bernama Missy, yaitu saudara perempuan David. Saat itu Julie dan Helen mengatakan bahwa mereka berniat meminjam telepon karena mobil mereka mogok. Dan saat itu Missy pun mengizinkannya. Lalu saat di dalam rumah mereka melihat beberapa foto David. Lalu Julie pun mulai mencari informasi dari Missy tentang si David ini. Di sana mereka pun mendapat informasi bahwa David telah meninggal dan dia mempunyai sahabat yang bernama Billy Blue. Mendengar informasi itu, mereka berdua pun segera pergi dari sana. Di perjalanan mereka pun bertanya-tanya siapakah Billy Blue tersebut. Singkat waktu, mereka berdua pun pulang ke rumah. Helen yang terlebih dulu tiba tak menyadari bahwa orang misterius itu ternyata telah berada di rumahnya. Saat itu Helen pun langsung tidur karena rencananya besok dia akan menghadiri festival. Namun keesokan harinya,
Saat baru terbangun, Helen pun dibuat kaget karena tiba-tiba mahkotanya telah terpasang di kepalanya. Selain itu, dia pun mendapati rambutnya telah terpotong-potong. Lalu saat dia akan bercermin, sontak saja dia pun panik karena di cerminnya tertulis tulisan Son yang berarti dialah target selanjutnya. Julie yang telah mendapat telepon dari Helen pun langsung OTW ke rumah Helen. Di perjalanan, Julie mendengar sesuatu yang aneh di dalam bagasi mobilnya. Lalu setibanya di rumah Helen, karena penasaran dia pun membuka bagasi mobilnya. Dan tanpa diduga, ternyata di sana terdapat mayat Max yang telah dikerubuti kepiting. Sontak saja dia pun kaget dan langsung berlari untuk memberitahu Helen di rumahnya, yang ternyata di sana juga sudah ada Barry. Mendengar itu, kemudian Barry pun membuka bagasi mobil tersebut. Namun anehnya jasad tersebut ternyata sudah menghilang. Julie pun berusaha meyakinkan teman-temannya bahwa dia tidak bohong dan yang dia lihat tadi adalah mayat Max. Dia pun tak mengerti kenapa mayat tersebut bisa hilang. Di tengah kebingungan, tiba-tiba Ray pun datang ke sana. Lalu tanpa basa-basi, Barry pun langsung menghajar Ray dan menuduh bahwa Ray lah yang telah membunuh Max. Mendengar itu, Ray pun tentu menyangkalnya. Dia pun menjelaskan bahwa kedatangannya ke sana hanya untuk memberitahu bahwa dia pun mendapat surat yang sama seperti yang diterima Julie. Setelah beberapa keanehan itu, Julie pun mencurigai bahwa pelakunya adalah Billy Blue, sahabat David, seperti yang pernah dikatakan oleh Missy. Kemudian mereka pun membuka buku alumni sekolah David dan ternyata diketahui bahwa David masih satu angkatan dengan Elsa, yaitu kakaknya Helen. Di sana mereka pun menemukan foto David, akan tetapi tidak menemukan foto orang yang bernama Billy Blue. Karena penasaran, Julie pun kembali ke kediaman Missy dan meminta Missy untuk menunjukkan foto orang yang bernama Billy Blue. Namun saat itu Missy menolak untuk memberitahunya. Di sini Missy malah merasa heran kenapa Julie sangat terobsesi dengan David. What about it? Lalu Missy pun menjelaskan bahwa David meninggal karena bunuh diri karena dia merasa bersalah atas kematian pacarnya. Mendengar itu, Julie bersikeras bahwa penyebab kematian David adalah kecelakaan. Karena dia pun sempat melihat mayat David yang memiliki tato di tangannya. Di momen ini Julie pun merasa kaget. Karena menurut Missy, David tidak pernah memiliki tato. Di sini Julie pun tersadar bahwa yang mereka buang ke laut itu bukanlah David seperti yang selama ini mereka duga. It wasn't your brother. Lalu scene beralih pada Helen yang saat itu sedang berada di acara festival. Di sana dia sempat melihat orang misterius yang sedang memantaunya dari atas. Sesaat kemudian dia pun menceritakan hal itu kepada Barry dan Barry pun tentu saja terus menjaga Helen. Namun tak lama kemudian, Helen yang sedang berada di panggung melihat psikopat itu di belakang Barry. Dia pun berteriak memberitahu Barry, namun karena ramainya penonton, Barry pun tak mendengarnya. Dan akhirnya psikopat itu membawa Barry lalu menghabisinya. Helen pun memberitahu hal itu pada polisi yang kebetulan sedang berjaga di sana. Mereka pun menghampiri tempat itu, akan tetapi mereka tak menemukan apapun. There's nobody up here. Back downstairs. Come on. Setelah itu, Pak Polisi pun berniat mengantar Helen untuk pulang. Namun di perjalanan dia melihat seseorang yang sedang mengalami masalah dengan mobilnya. Pak Polisi pun turun untuk membantu orang tersebut. Namun ternyata That's him! melihat itu Helen pun segera melarikan diri ke toko ayahnya dan secara kebetulan di sana masih ada Elsa, kakaknya. I'm coming. Please! Lalu dia pun menyuruh Elsa untuk mengunci semua pintu, sementara dirinya pergi ke atas untuk menelpon polisi. Namun sialnya,
Mendengar teriakan Elsa, Helen pun keluar untuk mencarinya. Namun tiba-tiba dia diserang oleh psikopat yang menyamar sebagai manekin. Helen berusaha mencari jalan keluar, namun sialnya semua pintu sudah terkunci. Selain itu, dia pun menemukan mayat Elsa di kamar mandi. Helen pun kembali ke lantai atas, namun lagi-lagi psikopat berhasil mengejarnya. Dan dengan terpaksa, Helen pun melompat dari jendela. Sementara di tempat lain, sepulangnya dari rumah David, Julie pun kembali membaca berita tentang kecelakaan mobil yang menimpa David dan Susie 2 tahun silam. Di sana Julie pun menemukan fakta baru bahwa sebelum meninggal Susie sempat ditolong oleh ayahnya yang bernama Benjamin Wills. Di sini Julie pun menduga bahwa orang yang mereka buang ke laut saat itu adalah Benjamin Wills. Lantas Julie pun langsung pergi ke festival untuk menyusul Barry dan Helen. Namun setibanya di sana, festival tersebut sudah sepi. Sementara Helen saat itu masih terus dikejar oleh psikopat. Dia pun berniat lari ke keramaian, namun sayangnya dia berhasil dihadang psikopat dan akhirnya Helen pun dihabisi. Kembali pada Julie. Karena tak menemukan Helen dan Barry, dia pun memutuskan untuk menemui Ray di kapalnya. Di sana Julie pun mengatakan kepada Ray bahwa yang mereka tabrak saat itu mungkin saja bukan David Egan, melainkan Benjamin Wills, ayah Susie. Dan mungkin saja sesaat setelah dibuang ke laut orang itu berhasil selamat. Selain itu, mungkin juga Benjamin Wills membunuh David Egan sebagai balas dendam atas kematian anaknya yang diakibatkan kelalaian David saat mengemudi. Mendengar itu, Ray pun mengajak Julie untuk naik ke kapalnya dan meyakinkan Julie bahwa semuanya akan baik-baik saja. Namun ketika akan naik, tiba-tiba Julie melihat tulisan Billy Blue di kapal Ray. Seketika itu Julie pun teringat perkataan misi. Dan saat itu pula Julie mencurigai Ray sebagai peneror mereka. Billy Blue, your friend, you're the fisherman. Julie pun berlari menjauhi Ray dan Ray pun mengejarnya karena kecurigaan Julie tentu tidak benar. Namun tiba-tiba seorang pria berhasil menghentikan Ray dan menyuruh Julie untuk bersembunyi di kapalnya. Hurry! Namun ketika Julie berada di kapal pria tersebut, sontak saja dia pun kaget karena di sana terdapat banyak fotonya dan juga teman-temannya. Melihat itu Julie pun berniat keluar, namun sayangnya pria tersebut sudah berada di sana. Di sini semuanya terungkap. Ternyata pria itu adalah Benjamin Wills, ayah Susie, yang tak lain adalah orang yang mereka buang 1 tahun silam. Menyadari itu, Julie pun segera keluar. Namun sayangnya dia terjebak karena kapal tersebut sudah menjauh dari dermaga. Lalu Julie pun bersembunyi di ruangan bawah kapal dan psikopat itu terus mengejarnya. Namun sesaat kemudian perhatian psikopat itu teralihkan kepada Ray yang datang menggunakan perahu boot. Akhirnya Ray dan psikopat pun baku hantam. Sesaat kemudian, karena lengah psikopat pun berhasil menghantam Ray hingga jatuh ke laut. Namun untungnya saat itu Ray berhasil berpegangan pada jaring. Melihat psikopat kembali mengejarnya, Julie pun berlari ke ruangan es. Namun di sana dia dibuat panik karena di sana dia menemukan jasad teman-temannya. Di sisi lain, tanpa sepengetahuan psikopat, Ray pun berhasil naik ke atas. Lalu saat psikopat itu menemukan Julie,
Ray pun turun dan menyelamatkan Julie. Namun sialnya psikopat itu kembali terbangun dan langsung menghantam Ray. Lalu ketika dia akan menghabisi Julie, beberapa saat kemudian polisi pun berdatangan dan bertanya pada Ray dan Julie kenapa orang tersebut mau membunuh mereka. Di sana mereka pun berbohong dengan kompak dengan mengatakan bahwa mereka tidak tahu penyebabnya. Di sana para polisi pun mencari jasad psikopat itu. Namun yang mereka temukan hanya tangannya yang telah terputus. Singkat waktu, 1 tahun pun berlalu. Saat Julie sedang berada di kamar mandi, dia pun kembali dibuat panik ketika melihat tulisan ini. Lalu setelah itu, film pun selesai.